Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda dan Sobat Prima dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam sesi sharing-sharing bersama Prima Solutions yang hari ini akan mengangkat tema tentang bagaimana cara mengatasi galau. Ayah Bunda dan Sobat Prima dimanapun Anda berada, apa sih galau itu? Jadi definisi dari galau berdasarkan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah kacau. Jadi kita bisa artikan bahwa galau itu adalah kondisi psikologis di mana pikiran gitu ya berada dalam kondisi yang kacau. Jadi kayak kriuk gitu ya, di dalam pikiran tuh banyak yang dipikirkan. Seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari galau. Nah, kemudian kita lanjut pada apa sih penyebab dari galau? Ya, jadi ada beberapa penyebab dari galau. Yang pasti salah satunya yang paling utama itu adalah karena banyak pikiran. Nah, pikiran itu dikarenakan apa? Yang pertama karena memiliki masalah. Yang kedua karena menghadapi permasalahan yang mungkin sedang dihadapi, permasalahan itu berat. Kemudian yang ketiga mungkin karena bingung mau memutuskan antara dua hal misalnya seperti itu, atau terhadap dua pilihan dan bingung akhirnya menyebabkan galau. Yang keempat adalah seperti misalnya kehilangan individu atau seseorang yang kita cintai. Kemudian yang kelima itu adalah tidak punya jalan keluar atau tidak punya problem solving, jadi bingung masalahnya itu gimana sih cara menyelesaikannya. Yang terakhir itu adalah karena dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Jadi itu adalah penyebab galau. Yang paling utama tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah karena banyaknya pikiran. Terus kemudian gimana nih caranya supaya kita sebagai individu itu jadi nggak galau lagi, biar ceria, biar semangat lagi, sehingga kita bisa produktif, kemudian kita bisa melakukan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Hari ini saya akan sharing tentang 8 tips untuk mengatasi rasa galau. Masuk pada tips yang pertama, yaitu kita berusaha untuk menyelesaikan penyebab galau itu atau menyelesaikan masalahnya, supaya galaunya kita nggak berkepanjangan dong, ya kan? Supaya apa? Supaya selesai masalahnya, jadi pikiran kita jadi lebih tenang dan galaunya jadi nggak berkepanjangan. Kemudian yang kedua, kita bisa sharing atau kita bisa cari teman curhat gitu ya, siapa yang bisa kita percaya untuk kita bisa berbagi cerita, berbagi rasa seperti itu. Nah, itu bisa cari teman atau mungkin orang yang kita percaya, bisa orang tua, bisa sahabat, dan pastikan bahwa mereka itu yang kita ceritai itu adalah orang-orang yang memang bisa nge-keep atau bisa menjaga apa yang kita ceritakan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita cerita nih sama orang yang nantinya baru kita sadar, oh dia kan punya kebiasaan nyeritakan cerita-cerita orang lain gitu. Akhirnya nanti bukannya tambah selesai galaunya, kita malah tambah galau, nanti takut cerita kita malah disebarluaskan seperti itu. Jadi kita cari memang orang yang memang bisa kita percaya untuk membantu permasalahan kita. Yang ketiga, kita jangan mendengarkan lagu-lagu yang sedih atau lagu-lagu yang memang mengandung cerita-cerita tentang kegalauan itu. Kenapa? Karena itu akan semakin membuat kita semakin sedih. Galau itu kan ibarat luka. Jadi kalau kita ngedengerin lagu yang sedih, ibaratnya luka itu digaruk terus gitu. Makin berdarah, makin dalam lukanya. Jadi jangan malah kita ngedengerin lagu-lagu yang galau. Jadi kita ganti, kita dengerin lagu-lagu yang ceria, yang ngebikin kita itu semangat, yang bikin kita itu makin relax atau tenang seperti itu. Ini penting untuk kita sebagai individu, karena kadang-kadang kalau kita itu ngerasa galau, kadang kita menyalahkan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita self blaming atau menyalahkan diri kita sendiri. Misalnya dengan permasalahan yang terjadi, kemudian kita merasa bahwa diri kita yang paling buruk, diri kita lah penyebab permasalahan ini, sehingga masalah ini jadi semakin berat, semakin buruk gitu. Justru kita harus bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena dengan kita bisa menerima, bebannya akan terasa lebih ringan. Kemudian kita juga bisa mengapresiasi apa-apa yang sudah diri kita capai gitu. Jadi jangan malah nyalahin diri kita sendiri. Kita coba mencari apa sih yang bisa diapresiasi dari diri kita, sehingga itu bisa membuat diri kita menjadi lebih ngerasa lebih baik. Yang kelima itu adalah
refreshing atau cari penyegaran, bisa jalan-jalan. Kenapa kita misalnya jalan-jalan sama keluarga atau jalan-jalan sama sahabat, sama teman gitu, itu bisa mengurangi kegalauan karena dengan bertemu dengan orang lain itu akan terjadi yang namanya interaksi. Kita mungkin cerita tentang hal lain sehingga pikiran kita itu bisa teralihkan kepada hal-hal yang positif, hal-hal lain, sehingga masalah itu kita bisa sejenak melupakan masalah yang kita alami. Itu akan terasa lebih ringan, lebih fresh gitu ya pikiran kita, sehingga menyebabkan kita akan lebih siap untuk mengatasi atau menyelesaikan kegalauan kita. Selain mungkin dengan sahabat, bisa juga kita misalnya jalan-jalan melihat sawah atau ke pegunungan atau ke pantai. Bisa kita lakukan karena berdasarkan penelitian orang yang melakukan refreshing ke alam gitu ya, dengan melihat alam, itu hormon untuk kadar stresnya itu dia lebih rendah dibandingkan orang-orang yang dia tinggal di perkotaan. Kita bisa melihat alam, sawah, pantai, dan sebagainya. Terus kemudian yang keenam adalah lakukan hobi yang kita sukai. Hobi kita tuh apa sih? Misalnya hobinya melukis atau misalnya suka menulis. Jadi dengan kita melakukan hobi gitu ya, melakukan hobi kita itu juga bisa mengalihkan pikiran kita dari hal-hal apa yang membuat kita galau. Dengan kita melukis, misalnya menulis, kan akhirnya ada sebuah karya. Jadi kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Akan membuat perasaan kita jadi lebih baik, merasa lebih rileks, lebih ringan gitu. Oh ternyata aku bisa membuat ini loh gitu. Jadi itu bisa nge-battle gitu ya, atau menghilangkan rasa-rasa galau yang kita alami. Oke, tips yang ketujuh itu adalah berolahraga. Kenapa berolahraga bisa menghindari kita dari rasa galau? Karena dengan berolahraga itu kita akan lebih fresh, kemudian energi kita bisa tersalurkan kepada hal yang lebih positif. Karena kalau kita galau, kita mikirin hal negatif itu terus-menerus, itu juga ternyata menyedot energi kita. Tapi energi kita tersedot pada hal yang negatif. Kita bisa salurkan kepada hal yang lebih positif, yaitu olahraga. Dengan olahraga energi kita bisa tersalurkan ke hal yang bermanfaat. Selain itu, berdasarkan penelitian dari Journal of Psychiatry, ternyata olahraga ini memiliki efek antidepresan. Jadi efek antidepresan itu apa? Bisa mengurangi kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang itu menjadi depresi. Termasuk dalam hal ini adalah galau. Sangat mungkin gitu dengan kita melakukan olahraga, kemudian perasaan galau itu bisa terkurangi, lebih fresh, kita jadi lebih ringan, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi masalah yang membuat kita galau. Tips yang terakhir, yang ke-8 adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita bisa meminta pertolongan kepada Allah, bisa melalui berdoa. Jadi kalau tadi kita bingung gitu mau cerita atau mau curhat sama siapa, misalnya kita nggak percaya gitu ya sama orang lain atau teman dekat gitu ya, karena pernah membocorkan cerita kita misalnya seperti itu. Kita mau cerita sama siapa nih? Kita juga nggak pengen nyusahin orang tua dengan cerita-cerita kita yang membuat mereka sedih seperti itu, atau jadi beban nanti sama orang tua kita. Kita mau cerita ke siapa? Bisa, karena kita masih punya Allah, kita punya Tuhan, dan kita bisa meminta pertolongan Allah melalui dengan kita berdoa. Kita bisa curhat, kita bisa cerita apapun, sehingga dengan kita berdoa, dengan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, itu akan membuat kita sebagai individu itu pastinya merasa lebih tenang, lebih merasa ringan, lebih merasa plong seperti itu. Baik, mungkin itu saja 8 tips untuk mengatasi rasa galau. Jadi mulai hari ini kita bisa buang galau pada tempatnya. Kita berusaha untuk tersenyum meskipun kita kecewa, tersenyum meskipun kita sedih, dan kita bisa mengatakan yakin pada diri kita bahwa semua itu akan baik-baik saja. Terima kasih Ayah Bunda dan Sobat Prima dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.